Palestina merdeka, Indonesia akan akui Israel. Itu yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB, termasuk juga dalam KTT Palestina di PBB New York, Amerika Serikat satu hari sebelumnya, pemirsa. Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Untuk itu saya sudah mengundang sejumlah narasumber untuk bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir duduk bersama saya. Ini sudah ada M. Syaroni Rofi, pengamat hubungan internasional dari UI. Selamat malam. Malam Mbak Bina. Pak Syaroni, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya pemirsa, narasumber ini sebetulnya kami tunggu untuk bergabung bersama kami secara langsung, yakni ada Ibu Tia Mariatul Kiptia, pengamat Timur Tengah dari Universitas Binus. Selamat malam Bu Tia. Kami tunggu kehadirannya di Pulau Gadung, Bu. Baik, siap, sebentar lagi Mbak. Mohon maaf sebelumnya ya, karena dari kampus baik. Macet. Selain Bu Tia, juga kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR sekaligus Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Hidayat. Selamat malam, selamat semuanya. Oke, baik. Saya ingin membuka diskusi kita terlebih dahulu untuk bertanya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, ini kalau kita lihat poin yang mau kita jadikan fokus dalam dialog kita kali ini adalah pernyataan yang telah disampaikan di KTT Palestina di PBB satu hari sebelumnya, dan semalam juga kita sudah menyaksikan dalam sidang Majelis Umum PBB Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mendukung solusi dua negara. Tapi ada satu syarat mutlak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika kemudian Israel memberikan kemerdekaan penuh terhadap Palestina. Apa makna yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Baik, terima kasih. Jadi saya mohon maaf dalam perjalanan dari airport menuju ke Jakarta. Jadi pertama, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah melaksanakan ketentuan konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea keempat di paruh pertama awalnya itu ditegaskan tentang Indonesia ikut serta menghadirkan ketertiban dunia berdasarkan keadilan, perdamaian dan juga kemerdekaan abadi. Dan kemudian di alinea pertamanya ditegaskan tentang dukungan terhadap kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan. Jadi Presiden Prabowo menegaskan posisinya untuk melanjutkan sikap daripada presiden sebelumnya, masuk Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan seterusnya begitu ya. Dan ini tentu satu hal yang memang seharusnya demikian. Dan yang beliau nyatakan adalah kalau kita teliti dan kita jeli mengurut pidato Presiden Prabowo, beliau mulai dengan memberikan garansi terhadap kemerdekaan Palestina. Baru kemudian bicara tentang kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel. Tapi di akhirnya, selalu di akhirnya beliau tutup tentang we must recognize the Palestine as state. Jadi kita, dan bahkan kita harus mengakui kemerdekaan Palestina sekarang. Itu akhir daripada pembicaraan beliau. Jadi awal pembicaraan dan akhir pembicaraan beliau adalah lebih pada dukungan dan bahkan garansi terhadap kemerdekaan Palestina, dan bahkan itu harus dilakukan sekarang. Dan beliau mengajak negara-negara yang belum memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina untuk segera memberikan pengakuan, sebab sejarah akan berjalan terus dan tidak akan menunggu siapapun yang lain. Beliau mengapresiasi beberapa negara besar dari Barat yang kemarin memberikan pengakuan terhadap Palestina, ada Inggris, ada kemudian ada Prancis belakangan, dan kemudian tentu juga ada 4 negara yang kemarin melakukan ini tentu satu hal yang arahnya lebih jelas, yaitu lebih kepada pelaksanaan terhadap apa yang menjadi ketentuan konstitusi di alinea pertamanya, mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan, serta aktif menghadirkan perdamaian. Tapi perdamaian yang basisnya adalah hadirnya kemerdekaan dan tidak terjadinya penjajahan tersebut. Jadi pada tingkat ini memang kemudian yang menjadi masalah besar justru adalah sikap daripada Israel, karena Israel alih-alih memberikan ruang untuk kemudian terjadi pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina, malah Perdana Menteri Netanyahu, beberapa menterinya, kabinetnya secara terbuka menegaskan menolak prinsip solusi dua negara, dan bahkan mengatakan tidak akan ada negara namanya Palestina, dan bahkan
kemarin mereka menutup satu-satunya jembatan yang menghubungkan antara West Bank dengan Jordan, dan dengan demikian maka tertutuplah dua kawasan untuk berhubungan dengan kawasan di luar Palestina, yaitu dari Gaza ke Rafah ditutup, dari West Bank ke Jordan ditutup. Itu dilakukan Israel justru ketika dunia sedang mencarikan solusi terhadap dua negara ini. Dan bahkan yang lebih parah lagi, Israel bahkan hari ini dan kemarin melakukan penyerangan terhadap Global Summit Flotilla yang akan masuk ke Gaza dengan cara damai dan untuk berdamai. Tapi itu justru oleh Israel alih-alih kemudian disikapi dengan damai. Baik Pak Hidayat. Saya mau ke Pak Syaroni. Pak Syaroni, ini kalau kita lihat dua forum di hari yang berbeda, sebelumnya sudah disampaikan lagi kemudian oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Anda melihatnya dari perspektif hubungan internasional seperti apa? Ya, pertama tentu yang terjadi hari ini di New York di PBB itu adalah rangkaian kegiatan begitu ya, bahwa diawali dengan KTT. KTT itu memang diinisiasi oleh Saudi dan Prancis gitu ya. Jadi tentu sebagai negara anggota PBB mereka memiliki hak untuk menyampaikan isu. Nah, kebetulan isu yang diangkat oleh Prancis dan Saudi Arabia ini adalah tentang prospek two-state solution di Palestina dan Israel begitu. Kemudian pada forum itu tentu Pak Prabowo diberi kesempatan karena menjadi bagian yang mendukung kemerdekaan Palestina begitu, sehingga Pak Prabowo menyampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia mendukung aspirasi tersebut dan mendukung inisiatif dari Prancis dan Saudi. Apalagi di dalam deklarasi New York yang diinisiasi oleh Saudi itu, Indonesia menjadi sponsor untuk deklarasi tersebut begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bergeser ke pertemuan puncak, yaitu UN United Nations General Assembly, Majelis Umum ya. Jadi di situ ada pertemuan di mana memang ini dianggap sebagai pertemuan puncak ya, dan masing-masing kepala negara diberi kesempatan untuk bicara dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit, dan itu sangat firm waktunya gitu ya. Dan Indonesia mendapat urutan ketiga setelah Brazil, Amerika dan Indonesia begitu. Dan tentu ketika Presiden Indonesia mendapatkan forum seperti itu, ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan sikap Indonesia sebagai negara, politik luar negeri Indonesia, kemudian posisi Indonesia terkait dengan bagaimana selanjutnya begitu, bahwa Indonesia mendukung aspirasi two-state solution dengan syarat tadi akui Palestina, maka Israel juga diberi kesempatan untuk diakui. Gitu. Baik, saya mau ke Mbak Tia kalau begitu. Mbak Tia, ini kalau kita lihat dalam KTT Palestina di PBB, lebih dari 140 negara juga telah pro-Palestina, mengakui kemerdekaan dari Palestina. Apakah ini kemudian dapat memberikan desakan kepada Israel dan juga Amerika Serikat melihat semakin banyak yang menyuarakan untuk terwujudnya two-state solution ini? Ya, mudah-mudahan bisa ya, berdasarkan dari pernyataan Trump ketika after speech ya, kemudian mereka berkumpul di satu meeting dan di dalamnya juga ada Pak Presiden Prabowo. Itu saya melihat ada perubahan ya, meskipun dalam speech-nya Trump itu masih banyak ngaconya ya, Mbak Vena. Jadi ada semacam perubahan bahwa nanti ke arah peace solution itu akan terjadi begitu. Jadi bahkan update-nya sekarang 157 Mbak, jadi bertambah terus begitu ya, ketika negara besar seperti Prancis dan Inggris menyatakan dukungan penuh terhadap berdirinya Palestina, berikutnya negara-negara lain juga akhirnya vote gitu. Saya optimis bahwa Palestina akan segera berdiri dengan pressure dari negara-negara Eropa terutama yang didukung juga oleh negara-negara Gulf countries. Kemudian speech Pak Presiden juga cukup strict, cukup bagus begitu ya. Dan saya melihat ada pergeseran kata-kata. Karena sebelumnya Mbak, kita tidak pernah menyatakan bahwa kita akan mengakui Israel kalau misalnya Israel juga mengakui Palestina berdiri sebagai satu negara. Ini sesuatu yang baru, saya lihat begitu ya. Sebelumnya tidak pernah, Kemlu kita dari zaman Ibu Retno, kemudian yang sebelumnya tidak pernah secara jelas menyebutkan tentang ini. Nah ini satu keberanian yang baru saya pikir. Demikian Mbak. Baik. Jadi sudah tiba nih Mbak.
Oke, baik. Kita juga ingin menyoroti dan juga membahas mengenai pertemuan beberapa jam lalu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah bertemu bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga sempat menyampaikan pernyataan atas pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kita yang kita nanti-nanti dalam perjalanannya sudah tiba dan juga bergabung bersama kami ada Mbak Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam Mbak Tia. Selamat malam, mohon maaf. Akhirnya sudah sampai ya Mbak ya. Iya. Oke, baik. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas poin-poin pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto soal two state solution ataupun solusi dua negara. Yang menarik juga beberapa jam lalu kita mendapatkan kabar informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bertemu bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga beberapa pemimpin negara lainnya. Dan yang menarik adalah Presiden Amerika Serikat sempat memuji ya pernyataan ataupun pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara tegas dan juga lantang begitu. Bagaimana Mbak Tia dulu deh yang baru datang. Bagaimana Anda melihatnya setelah kemudian mendapatkan notis lah ataupun pujian dari Donald Trump? Ya, sebelumnya kan banyak yang memprediksi ya bahwa urutan itu akan menentukan bagaimana nanti Pak Prabowo memberikan speech-nya. Jadi kan urutannya itu dari Brazil, kemudian Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi banyak yang memprediksi bahwa Trump itu kan sifatnya mengintimidasi. Jadi nanti kemungkinan akan lebih buruk begitu ya, karena letaknya setelah Trump. Tapi analisis saya berbeda Mbak, justru karena memang style Trump itu memang dalam speech di beberapa forum internasional itu suka nyeleneh ya. Kadang juga suka kemana-mana begitu. Saya pikir ini keuntungan, satu keberuntungan untuk presiden kita, speech-nya setelah Trump. Jadi tidak mungkin presiden kita itu ngelantur kemana-mana begitu ya. Jadi harapan kita semua bahwa Presiden Prabowo akan memberikan statement yang cukup strict begitu di forum PBB terutama tentang two state solution sebagaimana harapan masyarakat Indonesia direalisasikan oleh beliau. Ini satu kebanggaan walaupun ya ada saja yang mengkritisi begitu ya. Tapi kali ini saya fair saja sebagai akademisi, tidak ada kepentingan apapun. Kalau beliau ketika bagus ya harus dikatakan bagus begitu. Jadi saya melihat bahwa speech beliau cukup bagus dan kemudian itu juga dipuji begitu ya, diapresiat oleh Presiden Donald Trump ketika berkumpul dengan beberapa kepala negara termasuk ada Mesir juga di dalamnya begitu. Sampai Trump itu berguyon begitu ya. Oh jadi kalau Anda marah itu ngetuk-ngetuk meja gitu ya. Dengan berani begitu menyampaikan poin-poin kenapa pidatonya. Trump mengatakan begitu? Saya melihat bahwa Trump mengerti ini ada tuntutan dari domestik, dari Indonesia, dari masyarakatnya Pak Prabowo begitu. Jadi Trump mengerti betul bahwa Indonesia dengan Amerika Serikat dalam relationnya itu tidak ada masalah. Trump paham itu, makanya dipuji tapi sambil bercanda begitu Mbak. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu tidak akan membuat clash atau akan membuat Amerika menjauh begitu, tidak. Karena memang secara bilateral dalam economic cooperation kita baik-baik saja, dalam hal apapun dengan Amerika kita baik-baik saja. Jadi artinya Trump itu demikian itu saya melihat lebih ke guyon sih. Lebih ke guyon karena tahu masyarakat kita menunggu momen itu. Ngetuk-ngetuk meja dan strict statement gitu. Saya mau ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, ini banyak juga yang menyoroti bahwa seperti yang dikatakan oleh Mbak Tia, posisi ataupun urutan berpidato ini juga mempengaruhi. Ketika di urutan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato, justru seakan-akan banyak yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru mengcounter pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, termasuk juga yang menyinggung, mengkritisi kinerja PBB dan juga menyinggung soal Palestina, Gaza Palestina dan juga climate change dan beberapa poin-poin lainnya. Kalau Anda melihatnya bagaimana Pak Hidayat? Ya, saya sepakat juga dengan penilaian seperti itu karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu juga terkait dengan penyikapan yang dilakukan oleh Israel. Israel kan sebelumnya sudah menyampaikan ancaman terhadap negara-negara yang akan mengakui Palestina merdeka, itu diancam oleh Netanyahu. Tapi ternyata tetap saja Perancis tetap berani mengakui kemerdekaan Palestina, Inggris tetap berani mengakui kemerdekaan Palestina, Spanyol juga demikian, dan ada bahkan sekarang sudah 150, ada yang nyebut 159, ada 147, artinya kemarin ada tambah 11 negara yang melakukan pengakuan terhadap Palestina. Israel sudah memberikan ancaman itu sebelum terjadinya peristiwa tanggal 21 September kemarin di New York.
Israel sudah menyampaikan dan memberikan ancaman terhadap negara-negara yang akan memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Tapi tetap saja Pak Prabowo dengan berani menyampaikan tentang dukungannya. Pertama kali bukan we have to give guarantee for the freedom of Palestine. Dan di akhirnya beliau mengatakan we must recognize the freedom of Palestine. Itu tetap beliau nyatakan dengan tegas gitu. Jadi menurut saya ini juga pernyataan beliau adalah mengkoreksi sikap daripada Israel, juga mengkoreksi sikap daripada atau paling tidak ya tidak sejalan, tidak setuju dengan pernyataan dari Donald Trump. Dan benar sekali saya ingin garisbawahi terkait dengan apa yang prinsip ketiga yang beliau sampaikan, selain tentang pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina, kemungkinan mengakui kemerdekaan Israel bila Israel mengakui kemerdekaan Palestina, dan yang ketiga tentang marwah daripada PBB. Nah, marwah PBB ini memang perlu diselamatkan betul karena sebagaimana tadi dinyatakan oleh Donald Trump, sikap Israel yang seringkali mereka tidak sejalan dengan keputusan mayoritas daripada anggota Dewan Keamanan PBB maupun bahkan keputusan resolusi Majelis Umum PBB. Nah, ketika kemudian keputusan PBB tidak bisa dilaksanakan hanya karena veto satu negara, atau ketika kemudian resolusi terambil oleh Majelis Umum tapi tetap tidak bisa dilaksanakan, tentu ini marwah PBB jadi taruhan. Karenanya reformasi PBB menurut saya menjadi dipentingkan dengan menghilangkan hak veto maupun juga dengan merekomposisi terhadap keanggotaan baru dari Dewan Keamanan PBB. Baik, Pak Syaroni, ada analisa lain? Ya, memang kalau kita lihat posisi hari ini gitu ya, mirip dengan tahun lalu gitu ya, bahwa mayoritas negara di dunia itu mendukung kemerdekaan Palestina dan setuju statehood of Palestine gitu ya. Nah, memang ketika kita bicara organisasi PBB secara institusi internasional, ketika mengambil keputusan terkuat itu ada di Dewan Keamanan gitu. Bahwa dengan adanya pengakuan di Majelis Umum ini memang itu menambah semangat Palestina untuk merdeka. Seperti misalkan ketika secara ofisial Inggris menyatakan kemerdekaan Palestina, mengakui Palestina gitu ya. Prancis juga sama, dan rombongan negara-negara Eropa lain seperti Portugal dan lain-lain gitu ya. Setelah itu bendera ditancapkan misalkan oleh pihak Palestina di Inggris untuk menyatakan bahwa mulai hari ini Palestina membuka kedutaan di Inggris. Itu sebagai simbol gitu ya. Dan mayoritas negara-negara di dunia juga menyatakan hal yang sama, bahwa setuju dengan kemerdekaan Palestina. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah rekomendasi Majelis Umum ini tidak bisa dijadikan patokan untuk kemerdekaan Palestina 100% seutuhnya. Karena mekanisme di PBB itu adalah negara mengajukan atau salah satu negara anggota DKPBB mengajukan ke rapat DKPBB mengusulkan kemerdekaan Palestina, dan ketika di situ ada ketentuan minimal 9 negara mengusulkan negara baru untuk menjadi anggota tetap PBB begitu, maka itu menjadi syarat untuk kemudian dia diakui sepenuhnya tanpa ada veto gitu ya. Jadi 9 negara anggota DKPBB mengusulkan Palestina, dan Palestina di-approve sebagai anggota tetap DKPBB, anggota PBB maksud saya, dan itu secara otomatis akan mempengaruhi positioning Palestina sebagai negara merdeka seutuhnya dan menjadi anggota tetap PBB. Saat ini posisi Palestina itu adalah observer, peninjau begitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak adanya putusan tetap dari DKPBB saat ini gitu, itu berdampak pada mekanisme two-state solution. Jadi two-state solution itu harus pada pijakan batas-batas wilayah. Jadi nanti 2 negara, Palestina wilayahnya bagian mana? Kemudian Israel bagian mana? Ini kan belum ada pembicaraan gitu ya, gitu. Sehingga sampai ada ketetapan dari DKPBB dan tidak ada veto dari Amerika, maka mungkin kita masih perlu bicara dengan PBB gitu ya, dan Amerika tentu yang selalu memveto. Itu poin-poin yang disampaikan oleh Pak Syaroni kan. Kita juga penasaran ya, ingin tahu apa sebetulnya agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Akankah kemudian ada pertemuan-pertemuan lainnya, serta respon dari diaspora Indonesia atas pidato yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB kemarin. Kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate bagaimana situasi terbaru di sana. Sudah ada rekan kami Haidar Fasyal yang berada di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta. Fasyal, apa agenda berikutnya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sana? Ya baik Vena dan juga pemirsa, sebelum saya menjawab ke sana, mungkin saya juga ingin sampaikan juga bahwa memang kita ketahui bersama kemarin ini Presiden Prabowo Subianto telah berpidato di dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, di mana ini pesan perdamaian, lalu juga solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap isu-isu global ini menuai apresiasi dari pimpinan negara lain dan juga delegasi negara lain. Dan tidak hanya dari delegasi negara lain, Vena dan juga pemirsa, tapi pidato Presiden Prabowo Subianto ini juga diapresiasi oleh diaspora Indonesia yang berada di New York, Amerika Serikat. Selain bangga karena pada akhirnya selama 1 dekade absen dan pertama kalinya kepala negara Indonesia kembali hadir secara langsung dan berpidato di depan banyak kepala negara lainnya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak sedikit dari mereka diaspora Indonesia ini yang merinding mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto, apalagi mendengar pesan yang disampaikannya. Dan juga tidak sedikit juga ini Vena dan juga pemirsa yang membandingkan pidato Presiden Prabowo Subianto dengan pembicara sebelumnya, yakni adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana mereka merasa bahwa pidato yang disampaikan Donald Trump ini amatlah panjang dan narsistik. Bahkan beberapa dari mereka merasa mengantuk begitu. Tapi suasana bisa kembali dibakar dan juga digelorakan ketika Presiden Prabowo Subianto berpidato dengan pesan yang jelas dan juga semangat yang berapi-api. Dan hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump saat melakukan pertemuan multilateral bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, di mana saat itu Presiden Donald Trump bahkan sempat melontarkan pujian "You did a great job" kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Donald Trump ini menilai pidato Presiden Prabowo Subianto penuh ketegasan dan juga energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya ini mampu mengunggah perhatian para pimpinan dunia. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, apa agenda Presiden Prabowo Subianto pada saat ini? Ini memang untuk giat mengikuti rangkaian next level week meeting di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sudah rampung. Vena dan juga pemirsa, untuk saat ini sendiri Presiden Prabowo Subianto dan juga rombongannya tengah bersiap untuk melakukan terima kasih keberangkatan Haidar ke Fasyal Kanada. atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita mau membahas what's next, apa langkah berikutnya. Saya mau ke Pak Hidayat terlebih dahulu. Pak Hidayat, singkat saja, apa yang harus dilakukan untuk kemudian mendukung ataupun mewujudkan terwujudnya kemerdekaan di Palestina? Ya, dengan tambahan pengakuan dari beberapa negara yang sangat dipentingkan, ada Inggris, ada Perancis, yang keduanya adalah anggota tetap Dewan Kawan PBB, tambah ada Kanada, ada Australia, ada Portugal, dan lebih dari 150 negara. Ini bottleneck-nya adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang sudah ada, mengajak para negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina untuk bersama-sama betul-betul konsisten dengan pengakuan itu, dengan misalnya dalam konteks PBB adalah melaksanakan seluruh ketentuan resolusi PBB, termasuk keputusan dari ICJ yang sudah diakomodasi menjadi resolusi PBB itu hendaknya juga dilaksanakan, termasuk juga keputusan ICC. Itu juga hendaknya dilaksanakan oleh anggota PBB yang juga anggota ICC. Dengan demikian maka menuju kepada Palestina merdeka semakin dimungkinkan, perdamaian semakin dimungkinkan, dan memang ya kan dalam konteks negara hukum ya siapapun yang melanggar peraturan ya harus diberikan sanksi, dan itu adalah penjajahan yang harus ditinggalkan oleh Israel. Baik, Pak Syaroni. Ya, jadi dari pertemuan tingkat tinggi yang ada di PBB, kita bisa melihat panggung depan dan panggung belakang. Ya, panggung depannya adalah para pemimpin negara menyampaikan idenya secara terbuka di panggung yang dihadiri para pemimpin negara. Kemudian yang berikutnya yang menarik adalah panggung belakang, di mana Trump bertemu dengan Presiden Prabowo, Presiden Qatar, Mesir, dan beberapa negara Arab. Di situ saya kira di panggung belakang kita ingin agar pemimpin-pemimpin Arab dan Indonesia ini mendorong supaya Amerika mengambil sikap untuk tidak memveto jika ada opsi two-state solution. Karena dari komposisi 4
dari komposisi 5 anggota Dewan Keamanan PBB ya, anggota tetap, 4 sudah oke. Ini tinggal Amerika. Jadi Amerika harus memilih berada di jalan yang benar dalam konteks ini gitu. Karena sejarah akan mencatat siapa yang mendukung kemerdekaan Palestina. Menekan Amerika Serikat untuk tidak memveto. Betul. Mbak Tia? Ya, saya melihatnya sih ada 2 ya. Pertama, jangka panjang itu PBB harus direvise, harus direvisi. Artinya memang harus ada satu aturan baru bagaimana veto ini tidak bisa dilanjutkan atau didelete. Masalahnya adalah P5+1 itu mau tidak kira-kira mendelete veto. Karena Amerika misalnya didelete veto itu, karena kalau dengan veto itu cancel lagi Mbak, from zero lagi. Masalahnya adalah kalau ada permohonan mendelete, Rusia, Cina, dan negara-negara besar lainnya, Jerman mau tidak. Itu problemnya begitu ya. Untuk jangka panjang mungkin harus direvisi. Karena ini tidak bagus untuk menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua mungkin dalam jangka pendek itu bisa pressure yang Mbak tadi bilang. Saya setuju harus ada penekanan ekonomi terutama dari Gulf countries, negara-negara Teluk yang dimana Amerika Serikat cukup depend on energi dari negara-negara tersebut. Penekanan ekonomi dan juga reformasi dari PBB. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih Pak Syaroni, terima kasih Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan